Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang KD Seni Tari, yaitu bab 13 tentang konsep prosedur pegelaran seni tari. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan dalam pembelajaran seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, KD yang akan kalian pelajari dalam pergelaran karya seni tari. Yang pertama itu pengertian pergelaran tari, teknik pergelaran tari, prosedur pergelaran tari, dan unsur pendukung pergelaran tari. Tentang konsep prosedur pergelaran seni tari, alangkah baiknya kalian harus mengetahui dulu tari itu apa, ya, sebelum kita lebih lanjut ke prosedur dan konsep pembelajaran tentang pergelaran tari. Ya. Baik. Seni tari, ya. Pengertian tari menurut beberapa ahli, di sini dikemukakan dua ahli saja. Yang pertama menurut Kurt Search menyatakan bahwa tari adalah gerak yang ritmis. Sedangkan menurut Sudarsono menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan ke dalam gerak ritmis dan indah. Ya, jadi geraknya ini selain ritmis harus indah, itu menurut Sudarsono. Ya. Jadi disimpulkannya tari itu adalah bentuk pernyataan imajinasi yang dituangkan melalui simbol atau lambang gerak berdasarkan ruang dan waktu, ya. Jadi tari itu ungkapan jiwa manusia yang dituangkan ke dalam imajinasi melalui gerak. Ya, ingat, tari itu harus ada geraknya, ya. Nah, ada yang dinamakan unsur-unsur tari itu. Yang pertama itu gerak. Ya, tari itu kan berhubungan dengan gerak. Ya, gerak di sini ada dua. Ya, ada yang disebutnya gerak maknawi, ada yang disebut gerak murni. Kalau gerak maknawi itu berarti gerak yang memiliki makna. Ya, kalau gerak murni itu gerak yang tidak memiliki makna. Ya. Selanjutnya, apa sih aspek-aspek dalam gerak itu? Ya, jadi gerak itu memiliki aspek. Yang pertama itu adalah the body. The body itu yang gerak bagian kepala, kaki, tangan, badan. Jadi keseluruhan tubuh ini bisa dijadikan gerak dalam sebuah tari. Ya, disebutnya ini the body. Jadi tubuh kita ini bisa dijadikan gerak tari. Ya. Yang kedua adalah space, yaitu ruang gerak. Misalnya level, jarak, atau rentang tingkat gerak, ya. Yang ketiga, dinamik, ya, atau dinamika, kualitas gerak, misal gerak yang kuat, sedang, lemah, ya. Tadi aspek-aspek gerak ada the body, space, dan dinamik, ya. Ada yang dinamakan dengan unsur-unsur gerak. Ini kita masih berbicara tentang gerak, ya. Yang pertama, ruang. Ruang dalam tari disebut dengan posisi. Jadi posisi si penari atau tempat penari, ya. Yang kedua, tenaga. Tenaga merupakan daya untuk dapat menghasilkan gerak sehingga gerak akan mempunyai isi atau jiwa dan lebih menarik. Contoh misalkan, kalau kalian menarikan tari putri, jadi tenaga kalian itu harus lemah, lembut. Ya, karena tenaga itu ada 3. Ada kuat, sedang, lemah. Ya, ini dibagi-bagi sesuai dengan tariannya. Apabila tariannya gagah, itu tenaganya itu harus kuat. Apabila tariannya itu lemah lembut, berarti tenaganya juga harus lemah. Ya, begitupun dengan sedang. Jadi kalian harus bisa membedakannya, tenaga itu, ya. Yang ketiga itu waktu. Waktu di sini berfungsi untuk mengukur dinamika atau cepat lambatnya gerak dalam tari. Ya,
dalam waktu itu berkaitan dengan tempo. Ya, tempo itu apa? Berarti tempo itu panjang, pendek, atau cepat lambatnya suatu gerak yang dilakukan. Tempo juga ada 3, ada cepat, sedang, lambat. Nah, tempo dan tenaga ini saling berhubungan. Semakin cepat tempo, tenaga akan semakin kuat. Ya, semakin lambatnya tempo, tenaga akan semakin lemah. Ya. Selain ada gerak, dalam unsur-unsur tari itu ada yang dinamakannya ekspresi. Ya, apa itu ekspresi? Ekspresi itu di dalam gerak tari merupakan suatu daya ungkap melalui tubuh, aktivitas, pengalaman seseorang untuk dikomunikasikan pada orang lain. Orang lain di sini berarti penonton, ya, penikmat, untuk menyatakan perasaan atau pemikirannya melalui tubuh. Dan makanya ekspresi ini berhubungan dengan 3W. 3W itu apa? Wirahma, wirasa, sama wiraga. Kalau ketiga-tiganya ini ada dalam tarian atau dalam ekspresi si penari, berarti itu dapat tariannya itu, ekspresinya itu kena gitu. Jadi bukan menjadi penari berdarah dingin ya. Penari berdarah dingin itu misalkan tariannya itu sedih, tapi dia ekspresinya senang. Tariannya senang, ekspresinya sedih. Ya, jadi tidak sesuai dengan ekspresinya si tarian itu. Jadi ekspresi itu harus sesuai dengan tari. Misalkan kalau tari, si pencipta tari atau koreografer itu menciptakan tari yang bahagia, riang gembira, ekspresinya juga gitu, harus ekspresi bahagia agar apa? Agar si penonton dapat ikut merasakan, ya, ikut merasakan ke dalam sebuah tarian itu, ya. Maka itu karya akan sangat bagus, akan sangat banyak diminati dan penonton juga akan merasa senang melihatnya, ya. Jika ekspresinya itu dapat, ya. Yang ketiga itu iringan tari. Ya, jadi yang pertama gerak, yang kedua ekspresi, yang ketiga itu iringan tari. Nah, ini iringan tari juga sangat penting dalam sebuah tari, ya. Tari dari iringan, maksud saya tari dan iringan berdampingan sangat erat karena dapat membangun gerak lebih teratur dan ritmis. Ritmis itu teratur ya dalam istilah musik itu. Jadi sesuai dengan tempo tadi. Jadi kalau misalkan ada musik atau iringan akan dapat membangun juga suasana juga lebih indah. Selain terus dari musik juga ada dapat membangun tenaga juga bisa ya dari iringan tari. Fungsi musik atau iringan tari untuk apa? Untuk membantu sebagai satu pengiring, ilustrasi, membangun suasana, memberikan tekanan-tekanan dalam gerak. Ya, itu fungsinya. Musik itu dalam tari itu ada dua, yaitu musik eksternal dan musik internal. Kalau musik eksternal itu berada di luar tubuh kita. Ya, contoh seperti kalau misalkan dalam tari tradisional itu musik eksternalnya itu adalah gamelan. Ya. Kalau misalkan musik internal itu berada di dalam tubuh kita. Tepukan tangan itu bisa menjadi musik, tepukan dada itu bisa menjadi musik. Bahkan suara kita aja itu bisa menjadi musik, ya. Ini ada jenis-jenis tari. Yang pertama itu tari tradisional. Tari tradisional ini merupakan tari yang sudah mengalami perjalanan cukup lama dan selalu bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan
yang sudah ada karena sifatnya yang turun menurun. Jadi ini pakem. Kalau tradisional itu tidak bisa dirubah karena dari tradisi sudah ada pakem-pakem atau aturan-aturan tertentu yang tidak bisa dihilangkan pada tari tradisional, ya. Yang kedua, tari kreasi baru. Kalau tari kreasi baru merupakan tari yang tidak berpijak pada tradisi dan aturan yang sudah ada seperti pada tari tradisional. Ini kalau tari kreasi baru ini tidak berpatok pada aturan-aturan, ya, tidak ada pakem tertentu, bebas berimajinasi, bebas berekspresi, ya. Ini di sini jenis-jenis tari atau contoh-contohnya ada yang berdasarkan garapan. Ada dua bentuk tari berdasarkan garapan, yaitu tari tradisional tadi ya, sudah. Ini contohnya tari tradisional itu tari Jawa, tari Bedoyo, ada yang dinamakannya dari Surakarta itu tari Bedoyo Ketawang ya. Tari Golek, tari Serimpi, dari Bali itu tari Lenong, tari Pendet, tari Baris, ada juga yang disebut tari Kecak ya. Kalau dari Sunda itu tari Gawil, tari Lenyepan, topeng Cirebon ya. Kalau dari Betawi itu tari topeng, belantek ya. Nah, dari Sumatera itu serampang 12. Nih contoh-contohnya ini dari Bali, dari Sunda ya. Kalau contoh tari kreasi baru, ini tari karya, contohnya karya Didik Ninik Towo itu tari wek-wek atau tari persembahan ya. Jadi yang gambar yang di bawah itu merupakan Didik Ninik Towo itu pencipta tari kreasi baru yang dimana dia memakai topeng, jadi dia bisa menarikan dari dua arah, dari depan, dari belakang. Jadi dua muka ya, tari dua muka ya, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke prosedur atau konsep dan prosedur pergelaran tari. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada pergelaran tari. Pada dasarnya, pergelaran adalah kegiatan konsumsi secara tidak langsung antara pemain dengan penonton untuk mencapai kepuasan masing-masing, baik si penonton maupun pemainnya. Pergelaran tari adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam penampilan karya tari untuk mencapai suatu tujuan dan untuk kepuasan juga tentunya ya, seperti pada penjelasan pergelaran untuk pemuasan penonton dan pemain. Maksud dan tujuan pergelaran yang pertama, untuk hiburan dalam acara tertentu. Yang kedua, untuk menghibur masyarakat. Yang ketiga, untuk apresiasi. Jadi selain untuk hiburan, ini pergelaran tari itu untuk apresiasi. Apresiasi bagi siapa saja, bagi penonton. Penontonnya, apresiasi bagi penonton itu harus ditentukan penontonnya, sesuaikan dengan tema si tariannya. Contoh misalkan, apabila tariannya bertema tentang anak-anak, otomatis penontonnya yang mengapresiasi itu adalah anak-anak ya, ataupun sebaliknya, penontonnya untuk dewasa, otomatis tariannya juga untuk dewasa. Jadi disesuaikan ya. Yang keempat, untuk upacara khusus. Contohnya, ada tarian itu untuk upacara khusus. Contoh yang realnya itu di Sumedang itu ada namanya tari Tarawangsa. Tari Tarawangsa itu tidak semua orang bisa menarikannya. Itu ada ritual khusus, tanggal khusus, tempat khusus.
tempatnya itu ada di Rancakalong ya. Itu untuk upacara khusus. Terus juga misalkan sintren, tarian sintren itu harus ada upacara khususnya juga ya. Terus yang kelima untuk komersial. Untuk komersial berarti ini tariannya itu di pergelarannya itu memakai tiket ya. Yang keenam untuk melestarikan budaya ya. Karena kalau semakin banyak pergelaran tari, tentu saja tari yang ada di Indonesia akan terus dikenal oleh masyarakat banyak ya. Prosedur dan tahapan pergelaran tari. Yang pertama, menentukan kepanitiaan atau membentuk kepanitiaannya. Ini sangat penting. Kepanitiaan itu ada apa saja yang mulai dari ketua, ya, sekretaris, terus bendahara, dan turun ke seksi-seksinya, seksi acara, seksi peralatan, seksi tata rias, tata panggung, tata busana, ya, sampai kepada terakhirnya itu seksi konsumsi ya. Ini membentuk kepanitiaan ini agar pergelaran tari itu berjalan dengan lancar ya. Yang kedua yaitu menyusun jadwal kegiatan. Nah, setelah membentuk kepanitiaan, si panitia ini sesuai dengan seksinya itu menyusun jadwal kegiatan ya. Dari mulai jadwal latihan, dari mulai jadwal memilih kostum, bagaimana tata riasnya, itu menyusun jadwal itu harus mulai dari awal agar semuanya tersusun dengan rapi dan pergelaran dapat berjalan dengan lancar. Dan pada penampilan pergelaran tari. Di sini sebelum menampilkan pergelaran tari biasanya diadakannya acara gladi ya. Gladi itu ada dua, gladi kotor dan gladi bersih. Gladi kotor itu masih bisa di-cut atau dibenarkan apa yang kurang. Kalau gladi bersih itu sudah mantap ya. Jadi sudah pada tahapan seperti pergelaran sesungguhnya. Unsur pendukung pergelaran tari ada apa saja sih? Unsur pendukung pergelaran tari itu sangat mendukung sekali dalam pergelaran tari. Karena ini untuk ditampilkan ke penonton, ke khalayak banyak agar menarik ya, menarik perhatian, menarik hati penonton. Itu harus ada unsur-unsur pendukung dalam pergelaran tari. Yang pertama adalah iringan tari. Jenis iringan tari ada dua, yaitu iringan hidup atau iringan langsung dan iringan rekaman. Kalau iringan hidup berarti live ya, tidak direkam. Jadi ada yang penari, ada yang pemain musiknya. Ya, kalau untuk rekaman berarti tidak ada pemain musik di atas panggung, hanya penari saja. Kalau iringan langsung itu selain penari yang ada di atas panggung, itu ada pemain musik juga ya. Biasanya ini untuk pergelaran tari yang besar itu selalu live, baik musik ataupun yang narinya ya, agar terbangun suasana yang lebih hidup ya. Yang kedua, tata rias. Nah, tata rias di sini sangat dibutuhkan untuk pergelaran tari. Kenapa? Tata rias ini menentukan karakter dari sebuah tarian itu sendiri ya. Jadi tariannya yang galak, kalau galak itu berarti gagah ya. Gagah tuh tata riasnya bisa dilihat dari misalkan halisnya. Halisnya itu berbentuknya seperti apa, matanya, warna matanya itu seperti apa. Jadi detail-detail terkecil tuh harus diperhatikan. Dari mulai warna itu menentukan misalkan apalagi kalau tari tradisional itu ada aturannya atau pakem tata rias tersendiri, apalagi kalau di Bali ya. Di Bali itu tata riasnya itu sangat mencolok, warna-warninya itu ada yang merah menyala, hijau menyala, biru menyala. Itu adalah ada pakem-pakem tersendiri untuk riasannya. Dari mulai halis, lipstik, warna bibir itu semuanya ada aturan-aturan tersendiri. Untuk apa tata rias? Ya untuk mendukung dari pertunjukan tari. Kalau misalkan penonton melihat kita yang menarinya itu cantik, sesuai dengan pembawaan dari judul tariannya,
itu akan sangat membangun suasana juga ya untuk penonton. Contoh misalkan ada yang tata panggung tata riasnya itu disesuaikan dengan si penggerak tariannya. Contoh misalkan tentang hewan, otomatis tata riasnya juga harus menyerupai hewan gitu ya. Yang ketiga, tata busana. Begitupun dengan tata busana, ini sangat penting sekali disesuaikan dengan tariannya, jenis tariannya apa ya. Busananya itu akan berbeda dengan tari yang satu dengan tari yang satu lagi ya. Jadi disesuaikan juga, tata rias disesuaikan, tata busana juga disesuaikan dengan judul garapan dari pergelaran tari. Yang keempat, tata panggung dan tata lampu. Sebenarnya tata panggung dan tata lampu itu satu kesatuan dalam pergelaran atau pertunjukan tari itu. Ya, tidak bisa dipisahkan ya. Tata panggung itu untuk tempatnya, tempat si pertunjukan itu akan dilakukan. Di situ harus ada dekorasi. Dekorasinya itu harus semenarik mungkin, disesuaikan dengan temanya ya. Di dalamnya itu ada misalkan tata lampunya, efek-efeknya di dalam tata panggung itu. Ada yang dinamakannya kalau misalkan dalam pertunjukan tadi itu ada pas perang tuh ya, ada misalkan dry ice, itu harus dipikirkan oleh si penata panggung ya. Terus lampu itu lightingnya, pencahayaannya itu berhubungan dengan tata lampu atau lighting ya. Baik, nah di sini ada contoh iringan tari. Nah ini di sini adalah merupakan contoh untuk tari tradisional. Ada yang dinamakannya ini adalah gamelan. Gamelan ini seperangkat alat musik ya. Yang di dalamnya tuh yang ada saron 1, saron 2, terus gong, kendang, bonang ya. Itu semua satu kesatuan untuk membentuk satu iringan tari ya. Tradisional. Nah, ini contoh tata rias. Nah, ini contoh tata rias untuk tari yang gagah. Bisa dilihat halisnya itu seperti apa, naik ke atas, bercagak ya, bercabang. Matanya itu kesannya tuh galak ya, identik dengan hitam. Terus ini itu sebenarnya yang menarikannya itu perempuan, tapi sedemikian rupa dibuat untuk semirip mungkin sebagai laki-laki karena ini merupakan tari yang gagah ya. Nah, ini contoh tata busana. Ini contoh tata busana tari tradisional ya. Ada yang dinamakannya apok, ada yang dinamakannya suntiang, ada yang dinamakannya dodot ya. Itu macam-macam sekali nama-nama tata busana itu sesuaikan dengan jenis tariannya berasal dari mana. Setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing dari tata busananya. Nah, ini contoh tata panggung. Tata panggung juga bermacam-macam. Ada yang namanya panggung arena. Panggung arena itu berarti kita, si pelaku atau si penari itu berada di tengah-tengah. Penontonnya mengelilingi penari ya. Ada yang namanya panggung prosenium. Kalau panggung prosenium itu seperti bioskop. Kita berada di depan si penari. Ada juga yang panggung tapal kuda. Kalau tapal kuda itu penonton yang setengah lingkaran, terus ada yang menarinya tuh di depannya ya. Ini macam-macam tata panggung, sangat bervariasi ya. Disesuaikan dengan kebutuhan pementasan ya. Nah, yang terakhir adalah tata cahaya. Berikut saya tampilkan contoh-contoh pergelaran tari yang ada di Indonesia ya, khususnya yaitu pergelaran tari tradisional. Marilah kita lihat ya. Sor ah kepamilan jay pengadran cage.
Sekianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.